Hai, ketemu lagi kita sob. Selamat pagi, siang, sore, malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Beberapa hari kemarin ada request JDM sob, tapi asli sih, JDM di Indonesia itu jarang banget. Kalau dijual mahal banget sob, karena biasanya langsung impor dari negaranya. Dan tergantung impornya dari mana, bisa dari Malaysia, Singapura, ataupun langsung dari Jepang sob. Dan harganya beda-beda. Nah, tapi untuk pengobatnya, kita akan kasih referensi-referensi mobil-mobil Jepang ala JDM yang kota klasik dan masih asik sob. Let's go, langsung aja berangkat. Kita bedah satu-satu. Intro. TNT Corner, capturing automotive from another side. Sayang, mobil baru nih, jalan-jalan yuk. Mobil baru. Aku maunya dilamar sekarang, kalau nggak kita putus. Gak pengen kejadian kayak gini? Jual aja mobilnya, kalau pengen cepet, bisa langsung di Karsam. Ya, di Karsam memang jual mobil pastinya lebih cepat dan lebih terjamin sob. Tinggal klik link yang ada di deskripsi, janjian, inspeksi, deal dan langsung cair. Inspeksinya juga jelas dan tidak bertele-tele atau mencari-cari kelemahan. Ada di 175 titik, mulai dari eksterior, interior, sampai ke bagian mesinnya. Yuk, yang butuh uang segera untuk melamar sang kekasih, bisa jual aja mobilnya sob di Karsam dengan klik link yang ada di deskripsi agar tidak keliru dengan platform-platform penjualan mobil yang tidak jelas sob. So, tunggu apa lagi? Langsung gas, ganti mobilnya dengan uang dengan cepat di Karsam. Yang pertama ada Lancer SL tahun 81. Mobil ini adalah Lancer pertama yang dipasarkan secara resmi dan dirakit di Indonesia sob. Model ini sebenarnya sudah ada di Jepang sejak tahun 79. Sayangnya populasi mobil ini udah langka, terutama buat nyari yang kondisinya masih rapi. Kudu sabar nyarinya sob. Padahal mobil ini mesinnya bandel dan minim perawatan, tapi secara bodi masih klasik banget dan enak dipakai buat dimodif ala-ala JDM. Kalau ngomongin soal fiturnya, karena mobil ini tahun 81 masih sederhana banget sob. Cuma ada tilt steering, AC single blower, dan juga tape kaset. Tapi Lancer SL ini cukup layak untuk dipakai buat teman-teman yang punya tabungan sekitar 20 jutaan sob. Nah, untuk spesifikasinya, mobil ini bawa mesin berkode 4G33 1439cc 4 silinder 12 katup SOHC karburator dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 84 horsepower dan torsinya 117 Nm. Dan untuk pilihan transmisi hanya ada manual 5 percepatan. Kelebihannya, mesinnya bandel sob, mudah dirawat, mesinnya bertenaga, spare partnya cukup tersedia, dan harganya murah, bahkan bisa memakai spare part substitusi dari L300 atau L Sape sob. Selain itu, konsumsi BBM ini cukup irit. Kalau dapat unit yang rapi atau udah dimodif, asik banget sob buat tongkrongan malam mingguan dan bisa buat gebet disc brake alias gadis pabrik. Tapi kelemahannya, mobil ini minim fitur, belum ada power steering, bantingan suspensinya keras, dan perlu banyak perhatian di ball joint dan agak susah nemuin unit yang masih apian sob. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km. Untuk harganya, sekarang di tahun 2022 ini, rentang harganya ada sekitar 10-20 jutaan aja sob. Gokil, murah banget kan? Dan pajaknya 330 ribuan. Untuk komunitasnya masih banyak sob. Salah satunya adalah Mitsubishi Lancer Everyday Indonesia. 2. Ada Starlet kotak tahun 88. Mobil buntung yang satu ini sangat banyak sob masanya di Indonesia. Mobil yang jadi idaman para ortu kita ini sangat meledak penjualnya di seantero negeri. Komunitas-komunitas mudanya juga sangat banyak sob untuk sekarang. Banyak banget referensi-referensi modif untuk pecinta Starco atau Starlet kotak. Nah, mobil ini menyediakan dua mesin yaitu 1000cc dan 1300cc. Dengan sistem suplai bahan bakar, semuanya masih menggunakan karbu. Tapi keuntungannya sob, tarikannya jadi enteng. Nah, yang kita bahas ini adalah yang 1000cc ya sob. Ngomongin fitur, masih simple banget sob, cuma ada tilt steering, AC single blower, dan juga tape kaset. Nah, ngomongin mesin, mobil ini bawa mesin sebesar 1000cc 4 silinder garis 16 katup DOHC. Tenaga yang bisa dihasilkan mencapai 97 horsepower dan torsinya 120 Nm. Untuk transmisi, cuma ada satu pilihan yaitu manual 5 percepatan sob. Kelebihannya, tergolong irit, mesinnya tangguh, sangat mudah perawatannya, spare partnya melimpah dan murah, bodinya yang solid dan berat membuat mobil ini tidak limbung di kecepatan tinggi sob, dan harga jualnya tergolong stabil. Tapi kekurangannya belum ada power window, belum ada power steering, adanya power steering sob. Jadi makan dulu ya sebelum nyetir. Nah, selain itu juga minim fitur keselamatan, dan karena bodi yang berat, mobil ini agak kurang responsif di awal sob. Jadi biasanya dia agak bisa ngebut di gigi ketiga, dan gigi ketiganya biasanya agak panjang.
Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-14 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 17-19 km. Irit kan? Ngomongin soal harga, sekarang dibanderol dengan harga 30 jutaan sob, naik turun ya. Dan pajaknya 600 ribuan. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this. Nomor 3, ada Mazda Astina tahun 90. Astina adalah salah satu keluarga Mazda Familia yang merupakan 6th generation. Mobil ini punya bodi yang sangat kompak sob, dan bisa dibilang sangat dekat dengan konsep GDM. Bahkan sekarang banyak artis yang lagi cari mobil ini sob buat dibangun dan dijadiin koleksi. Karena mobil ini lahir di tahun 90-an. Konon katanya, mobil ini belum dilengkapi dengan teknologi pengirit BBM sob, jadi agak cukup haus bensin. Apalagi Pertalite lagi naik begini. Sehingga konsumsi BBM-nya lumayan boros. Tapi semua bisa diatur kok, tergantung gimana kita main pedal gasnya. Kalau nggak dipakai, bakal irit banget sob. Mobil ini bergaya sporty banget sob, karena pedalnya posisinya agak rapat sehingga membuat mobil ini pas kalau diajak main left foot braking bagi penggemar drifting atau balapan di track day. Banyak orang yang menghindari memiliki Mazda Astina karena reputasinya yang rewel dan spare part-nya sulit di pasaran. Tapi sebenarnya yang sulit di pasaran adalah spare part yang slow moving sob. Untuk masalah permesinan, Astina termasuk golongan 323, jadi beberapa spare part masih bisa disubstitusi dengan Mazda 323 yang lainnya. Sekarang kita ke mesin sob. Mobil ini memiliki mesin berkapasitas 1800 cc, injeksi 4 silinder 16 katup dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 102 horsepower dan torsinya 150 Nm. Kelebihannya, ruang bagasinya besar, mesinnya responsif, stabil pada kecepatan tinggi, dan juga mobil ini nyaman dikendarai. Tapi kekurangannya, mesinnya sering overheat sob. Spare part-nya walaupun ada, tapi agak susah dicari. Dan kabinnya tergolong sempit. Nah, ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km. Nah, untuk harga, untuk Mazda Astina 90-an, sekarang ada di sekitar 40 jutaan. Dan pajaknya murah banget sob, 500 ribuan. Lanjut, yang terakhir ada primadona dari Honda, yaitu Civic Nova tahun 90. Civic Hatchback tahun 90-an ini merupakan salah satu Civic legendaris hasil rakitan Honda. Bodinya sangat anak muda banget sob. Mobil ini versi JDM-nya memiliki spek yang luar biasa. Karena berbekal harga miring dan mesin teknologi canggih, mobil ini sering digunakan pada ajang motorsport. Civic Nova bisa dibilang adalah adiknya dari Civic Wonder yang diluncurkan pada September 87. Mobil ini salah satu mobil yang kental banget dengan nuansa JDM-nya sob. Karena bentuk yang ada di sini dan juga di Jepang relatif sama. Terlebih, mobil ini di Jepang sangat terkenal di street racing-nya. Nah, untuk fiturnya masih lumayan sederhana karena tahun 90-an nggak jauh beda sama yang LX sob atau versi sedannya. Cuma ada power steering, central door lock, AC, dan juga tape kaset. Nah, ngomongin mesin, mobil ini mesin berkode D15B2, 1500 cc, karburator, 4 silinder garis, 16 katup SOHC, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 92 horsepower, dan torsinya 119 Nm, dengan transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Tapi untuk maticnya di Indonesia tergolong langka ya sob. Kelebihannya, bentuknya klasik dan elegan, manuvernya luar biasa, pamornya bagus, harganya bertahan, dan ruang mesinnya memungkinkan untuk diswap dengan mesin yang lebih bertenaga sob. Tapi kekurangannya, mobilnya mudah keropos, unitnya semakin langka, harga pet kaki-kakinya lumayan mahal, dan sudah menjadi kolektor item. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km sob dalam kota, dan di luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-17 km. Ngomongin harga, sekarang Civic Nova 90-an ada di sekitar 40 jutaan sob dan pajaknya 600 ribuan. Mobil keren, spare part mudah, dan pajaknya murah. Ya itulah sob, mobil-mobil ala JDM yang sekarang masih bisa ditemukan di Indonesia dengan harga murah sob. Tentunya bisa jadi pilihan teman-teman yang suka main klasik-klasikan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, see you in the next video, dan I'll be back. Ciao!